Nah, di gambar ini sudah terlihat ya, terdapat 3 buah gambar, di mana pada gambar pertama itu terdapat sebuah segitiga dan di dalamnya terdapat sebuah lingkaran. Dan di mana lingkaran ini menyinggung ketiga sisi segitiga. Dia menyinggung sisi A, sisi B, dan sisi C. Dan di gambar kedua ini terdapat sebuah segitiga dan terdapat juga lingkaran. Harusnya lingkarannya ada 3 ya. Di sini, dan di sini. Nah, jadi syaratnya ini tuh dimana dia harus menyinggung salah satu sisi dari segitiga ini dan menyinggung 2 perpanjangannya. Nah, ini disebut dengan jari-jari RA karena dia berada di depan A. Di sisi A, dia menyinggung sisi A, teman-teman. Nah, pada ini gambar ketiga terdapat lingkaran di mana di dalamnya terdapat sebuah segitiga. Nah, sudut segitiganya ini menyinggung lingkarannya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui hubungan R dan L, di mana R itu adalah jari-jari dan L adalah luas segitiga. Nah, yang pada gambar pertama ini R-nya didapat dari luas segitiga per S, di mana S-nya ini adalah setengah dari keliling segitiga, teman-teman. Nah, pada gambar kedua ini R-nya itu didapat dari luas segitiga per S dikurang A. Pada gambar ketiga, R-nya ini didapat dari A dikali B dikali C per 4 luas segitiga. Nah, bagaimana sih kok bisa rumusnya dapat seperti ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas hal tersebut. Dari mana datangnya rumus ini? Kita akan buktikan. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membuktikan rumus ini, yaitu jari-jari sama dengan luas segitiga per S. Di mana di sini sudah terdapat sebuah segitiga dan di dalamnya terdapat sebuah lingkaran. Nah, kita sebut segitiga ini sebagai segitiga ABC. Nah, di lingkarannya ini menyinggung ketiga sisinya. Mari kita buat garisnya yang menyinggung sisi tersebut. Nah, kita sebut ini sebagai D, E, dan F. Nah, supaya lebih gampang lagi, untuk membuktikan rumusnya, kita buat lagi garis bantunya. Nah, kita perhatikan di setiap segitiga ini terdapat sebuah garis yang bertegak lurus, maka dia akan membentuk sudut siku. Nah, sehingga dapat kita berikan rumus dari luas segitiga ABC itu merupakan dari penjumlahan dari luas segitiga. Nah, ini kita beri nama O. Luas dari segitiga AOB ditambah luas segitiga BOC ditambah luas segitiga AOC. Nah, jadi luas segitiga ini setelah kita ketahui kan, luas dari segitiga itu merupakan dari
setengah alas kali tinggi. Nah, jadi luas segitiga AOB merupakan setengah kali alas. Alas AOB adalah AB dikali AB dan tingginya adalah R. Dan ditambah, begitu juga dengan luas segitiga BOC, yaitu merupakan setengah dikali alasnya yaitu BC dikali tingginya adalah R. Ditambah, begitu juga dengan luas AOC, yaitu setengah dari alasnya yaitu AC dikali tingginya adalah R. Nah, di sini dapat kita simpulkan juga luas segitiga adalah R dan setengahnya kita faktor. Jadi R dikali setengah dan dikali sisanya. AB itu merupakan tadi apa? C. Jadi AB kali C dikali BC ini sama dengan A dikali A, dan AC sama dengan B dikali B. Nah, kita lihat nih. Setengah CAB kita beri nama S, yaitu setengah dari keliling segitiga. Benar bukan? Benar. Nah, jadi dapat kita simpulkan luas segitiga adalah R dikali S. Ini sama aja dengan R sama dengan luas segitiga per S. Terbukti bukan rumusnya ini? Nah, untuk yang gambar kedua ini, rumusnya ini sebenarnya sama saja. Hanya bedanya itu di sini terdapat A. Nah, yang tadi tidak. Kenapa di sini terdapat A? Karena lingkarannya itu berada di sisi A. Nah, ini kita beri namanya sisi A, ini sisi C, dan ini sisi B. Nah, karena dia berada di depan sisi A, makanya dia diberi nama RA. Nah, ketika dia berada di depan B, di sini, letaknya di sini kurang lebih, dia akan menjadi RB luas segitiga per S dikurang B. Nah, ketika dia berada di sini, berada di hadapan C, dia akan menjadi RC sama dengan luas segitiga per S dikurang C. Nah, baiklah, ini yang ketiga. Kita akan membuktikan rumus ini. Nah, di sini sudah terdapat ya sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat sebuah segitiga. Kita sebut sebagai ini segitiga A, B, dan C. Seperti biasa, supaya lebih gampang, kita buat garis bantunya. Nah, di sini sudah terdapat ya sebuah segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Kenapa dia membentuk sebuah segitiga siku-siku? Karena salah satu sisinya adalah diameter lingkaran. Maka dari itu, sesuai dengan definisi sudut pusat dan keliling, segitiga tersebut sudah pasti segitiga siku-siku. Kita buat lagi garis bantunya. Nah, di sini dia juga membentuk segitiga siku-siku. Dan kita beri ini namanya dengan F. Sehingga segitiga, ini tadi kita beri dengan nama D. Sehingga segitiga CFB dan segitiga ADC itu adalah segitiga yang sebangun.
Karena apa? Di sini sudah terdapat sudut siku-siku dan sudut D itu menghadap busur AC dan sudut B juga menghadap busur AC, sehingga sudut AC sudah pasti sama. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa AC dia akan sebanding dengan CF. Dan CD dia akan dengan CB. Nah, kita kembali ke sini lagi. AC dia berada di hadapan C, maka kita akan beri nama sisi C. Dan BC kita akan beri nama sisi A karena berada di hadapan A. Dan CA akan kita beri nama sisi B. Nah, berarti di sini dapat kita ambil bahwa AC itu adalah B. CF itu adalah C. Bukan. CF kita beri dengan nama T supaya lebih mudah. Berarti bukan C ya, maaf teman-teman. Ini T. Sama dengan CD 2R dan CB itu adalah mana CB? Adalah A. Sehingga kita dapat luas segitiga ABC adalah luas segitiga ABC itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Jadi setengah dikali alasnya kita ambil adalah AB dan tingginya adalah CF. Nah, jadi luas segitiga adalah setengah AB itu adalah C dan CF itu adalah T. Sehingga luas segitiga adalah setengah C. Nah, biar lebih gampangnya, T ini kita ambil dari sini. T-nya ini sama aja seperti AB per 2R. Jadi T-nya adalah AB per 2R. Sehingga luas segitiga adalah setengah dikali setengah, maka akan menjadi A B kali C menjadi 4R. Nah, ini akan sama aja seperti R sama dengan A dikali B dikali C per 4 luas alas. Nah, terbukti bukan rumus ini?